Musada Channel. Nah, sahabat Musada, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kesehatan reproduksi pranikah. Tentunya pada hari ini kita sudah bersama salah satu dokter spesialis di Rumah Sakit Daerah Musada, yaitu dokter spesialis obstetri ginekologi konsultan Dr. Ide Ayu Chandranita Manado. Halo Dokter Ita, apa kabar? Udah lama banget kayaknya kita nggak ketemu sharing-sharing kayak gini dok ya. Sejak pandemi. Iya, sejak pandemi bener banget. Kangen loh dok gangguin dok malam-malam, pagi-pagi gitu. Jangan diusahakan untuk tidak hamil ya semasa periode pandemi ini. Tetapi karena perbincangan kita pada pagi hari ini tentang mempersiapkan pranikah, ya otomatis kita akan nyerempet pembahasan tentang kehamilan, ya kan? Oh, gitu. Oke dok. Berbicara tentang kesehatan reproduksi dok, Arik tertarik sama kesehatan reproduksi pranikah dok, karena banyak banget Arik temui di masyarakat, maksudnya teman-teman saudara itu pasangan-pasangan suami istri entah yang baru menikah atau yang sudah lama menikah dihadapi pada suatu kondisi mohon maaf belum memiliki keturunan dok. Ada juga beberapa ibu hamil yang ternyata janinnya tidak berkembang. Kemudian ada juga salah satunya ternyata memiliki suatu kelainan yang ternyata berpengaruh pada dia susah memiliki keturunan. Nah, sebenarnya untuk kita pasangan-pasangan muda yang sudah merencanakan untuk menikah, penting nggak sih dok kita melakukan pemeriksaan pranikah? Terus jenis-jenis pemeriksaannya itu apa saja dan tujuannya seperti apa? Iya. Jadi kalau ditanya penting tidak, ya tentu jawabannya penting, ya kan? Artinya gini, kita berusaha untuk merubah mindset dulu. Kalau kita akan merencanakan pernikahan, yang heboh kita persiapkan apa? Pakaian, undangan, pakaian, make up artisnya siapa? Ya. Padahal itu kan makan waktu, paling enggak kan 6 bulan ya kita persiapkan. Ya. Kemudian perlu juga uang sampai puluhan juta. Benar. Nah, tetapi efeknya apa? Hanya sebentar, paling setahun. Ya kan, happy, euforia tentang persiapan itu cuma setahun. Setelah itu kita akan lupa. Paling kita ingat kalau anniversary pernikahan saja. Tetapi kalau kehamilan kita tidak siapkan, seperti yang Ari tadi bilang, lahir bayi cacat, kemudian pertengahan berkembang melalui keguguran, atau bahkan tidak memiliki keturunan, tentu akan berefek jangka panjang. Jadi ini yang harus dirubah dulu. Betul, memang persiapan itu, pernikahan harus dipersiapkan, tetapi jangan lupa dalam periode kita mempersiapkan pernikahan itu, kita harus persiapkan dulu diri kita untuk menyongsong kehamilan. Karena kalau kita menikah, kan tidak menutup kemungkinan bahwa kita harus bereproduksi, benar kan? Ini yang harus dipersiapkan. Apa yang harus dipersiapkan? Tentu karena bereproduksi itu adalah suami dan istri, dua-duanya harus mempersiapkan diri dulu. Bahkan menurut saya, kalau memang sudah kita pacaran serius, itu kita harus mencari dulu apakah kita membawa penyakit. Kalau kita dipersatukan akan menjadi penyakit yang misalnya pada anak akan dibawa terus. Misalnya kita menikah dengan bule misalnya, kita resusnya negatif, itu bule resus positif. Nah, sebelum kita memutuskan menikah, harusnya diperiksa dulu. Karena kalau resus negatif dengan resus positif menikah, itu akan menimbulkan masalah di bayinya. Begitu juga misalnya thalassemia, itu kan diturunkan ke anak kita. Nah, itu harus diperiksa. Jadi kembali ke pertanyaan Arif, apa saja yang diperiksa, mungkin harus dirubah sedikit, siapa saja. Tentu suami, calon suami, kemudian yang perempuan, dua-duanya harus secara sadar periksakan diri. Apa saja, meliputi pemeriksaan darah standar dulu, kemudian tracing itu dilihat apakah dalam keluarga ini ada penyakit yang diturunkan, apakah ada dari calon suami memiliki penyakit yang diturunkan. Itu sebenarnya. Jadi kalau panel pemeriksaannya selengkap apa itu ada semua. Hanya saja
kesadaran yang kita butuhkan gitu. Berarti kalau misalnya setelah melakukan pemeriksaan, jika ada ditemukan suatu kelainan atau suatu penyakit, berarti harus diterapi dulu baru bisa masuk ke program hamil gitu ya. Misalnya contoh simpel lah, ternyata calon istri ini mengalami infeksi panggul ya, keputihan, kemudian mengalami infeksi panggul. Ini mesti ditreatment dulu sampai memang sembuh baik, sehingga ketika dia menikah dan siap bereproduksi, memang terjadi kehamilan yang berkualitas. Tujuannya itu. Oke. Kalau misalnya udah yang sehat kan bisa langsung masuk ke program hamil, Dok ya. Untuk program hamilnya itu sebenarnya persiapannya apa aja sih, Dok, yang perlu dipersiapkan untuk program hamilnya itu? Pertama tentu mindset dulu harus dirubah ya, bahwa kita tidak sekarang bukan lagi era oh saya punya anak terus happy, enggak. Tapi saya punya anak ini berkualitas unggul gitu ya. Artinya begini, di sekolah dia tidak ketinggalan, tidak secara fisik kita lihat oh ini anak saya, nggak gitu. Tapi di sekolah dia bisa mengikuti, kemudian dia punya hobi-hobi yang baik, tumbuh berkembang menjadi individu unggulan dalam tanda kutip ya. Itu tentu perlu persiapan. Nah, seperti kita nanam pohon lah, harus media tanam disiapkan. Sama kalau kita mau ada kehamilan yang baik, media tanamnya harus disiapkan. Apa itu? Rahim ibunya. Gitu. Nah, itu nggak bisa instan. Artinya saya menikah bulan ini, bulan depannya saya harus hamil, dianggap bahwa rahim kita siap. Enggak. Artinya memang kita harus merubah pola makan. Yang tadinya kita ngawur, suka junk food, mulailah ubah pola makan. Lihat porsi makan kita setiap piring itu apakah memang sudah dicukupi makronutrien, mikronutrien untuk mempersiapkan rahim. Kemudian kebiasaan hidup yang tadinya suka dugem, merokok, berhenti. Jangan lagi kita berperilaku seperti itu, karena kita akan mempersiapkan generasi penerus bangsa. Gitulah idealnya. Nah, itu nggak bisa sendiri, suami juga. Karena untuk menghasilkan kehamilan kan itu produksi tempur ya kan, tempur suami dan tempur istri, satu-satu mengeluarkan peluru ya kan. Nah, jadi kalau istri saja yang pelurunya diperbaiki supaya kencang, suami enggak, nanti ketemunya pasti menghasilkan kehamilan yang jelek. Nah, suami juga rubah hidup. Kalau tadinya merokok, tadinya suka alkohol, itu langsung berhenti. Bertanggung jawablah bahwa anak yang kita hasilkan ini adalah produk suami juga. Memang istri yang bawa, tapi produk suami juga. Terus kalau misalnya, ini kan banyak nih teman-teman, sahabat-sahabat Mangusada tidak tahu bagaimana sih sebenarnya cara menentukan masa subur, Dok. Karena dia katanya sih udah melakukan hubungan sama suaminya, ternyata tidak hamil-hamil juga, padahal tidak ada masalah kesehatan tuh, mereka berdua tuh aman-aman aja. Tapi sudah untuk menentukan masa subur sebenarnya itu ada hitungannya atau gimana? Ada ya. Jadi hitung-hitungan masa subur itu kan sudah zaman dahulu kala ada ya. Cuman kelemahannya itu adalah kalau siklus haidnya itu tidak teratur, misalnya 28 hari begitu, itu agak susah. Kalau siklus haidnya 28 hari, kita akan dengan mudah menentukan bahwa hari ke-14 sebelum haid berikutnya adalah puncak masa subur. Berhubunganlah dalam periode minggu itu gitu ya. Tetapi pada siklus yang ngacak, bulan ini 20 hari, bulan depan 35 hari, kemudian lagi 25 hari, itu agak sulit menentukan masa subur. Sehingga kita ambil tengahnya saja. Jadi saya sering bilang bahwa kalau landasan sudah siap dipakai bertempur, bertempurlah setiap 3 hari sekali. Karena ini untuk menyiasati itu. Karena kalau kita sulit menentukan tanggal sekian harus berhubungan, tentu kita harus persiapkan pasien itu bahwa secara emosionalnya dia siap berhubungan. Artinya kapan itu? Sejak bersih haid sampai timbul haid pada bulan berikutnya. Di tengah-tengah ini kan bersih nih, bertempur, berhubunganlah, kemudian 2 hari tidak berhubungan, selang-seling begitu. Kalau berhubungan 3 kali, 3 hari sekali, 3 hari sekali. Apa Kak? Kayaknya Adik pernah dengar entah
entah di mana atau baca di mana itu nggak berpengaruh pada kualitas sperma tuh, Dok ya? Iya, makanya diselang-selingi karena kita menganggap bahwa 3 hari kemudian memang sperma itu sudah terproduksi lagi. Tidak yang tiap hari pagi sore, enggak gitu ya. Tapi berilah kesempatan untuk sang suami memproduksi sperma juga gitu. Yang paling penting adalah jangan berproyeksi bahwa oh saya ini berhubungan hanya untuk bulan depan hamil, jangan. Karena hubungan itu menjadi tidak kita nikmati, kemudian tidak membuat kita itu rileks pada saat berhubungan. Itu berarti kunci poinnya itu tidak boleh stres, harus rileks, nggak usah target-targetan gitu tidak ya. bisa. Jadi serahkan pada Tuhan ya, kita umat beragama. Kemudian kita sebagai manusia berusaha sebaik-baiknya sesuai dengan memang arahan dokter tentunya. Tapi jangan lupa bahwa kalau misalnya tidak menghasilkan kehamilan bulan depan, jangan langsung menyalahkan. Karena tidak hamil itu banyak faktor. Bisa faktor suami tunggal, bisa faktor istri tunggal, bisa kombinasi faktor suami dan istri, atau memang ada satu hal yang tidak bisa dijelaskan. Seperti Ari tadi dibilang sehat tapi kok tidak hamil-hamil, itu ada faktor memang yang tidak bisa dijelaskan. Kenapa kok tidak hamil? Dok, sebenarnya untuk untuk menentukan jenis kelamin sebenarnya ini sih kemauan dari orang tuanya, harus anak pertama itu cowok. Sebenarnya itu ini nggak ya bisa diatur atau direncanakan nggak ya, harus anak pertama itu cowok, anak kedua itu cewek, atau anak pertama cewek duluan gitu. Sebenarnya itu bisa direncanakan, bisa diatur, atau harus lebih konsumsi sayur untuk anak cewek, terus konsumsi daging untuk anak yang cowok. Itu sebenarnya ini ya berpengaruh. Artinya gini, mungkin kalau saya persimpel pertanyaannya, boleh nggak sih kita mengatur jenis kelamin, ya kan? Karena banyak tuntutan masyarakat kita utamanya harus punya penunjang. Harus ada cowok dulu, baru dianggap tugas kita selesai gitu ya. Nah sekarang bisa nggak itu diatur dengan kemajuan teknologi kedokteran? Itu sangat bisa. Ya, bisa secara alamiah, bisa dengan cara cuci sperma kemudian inseminasi bisa. Baru tadi pagi saya dapat WA juga dari pasien untuk merencanakan itu. Tetapi menurut saya pribadi, anak mau cowok mau cewek itu tetap anak kita, ya. Benar-benar. Kemudian jangan terpengaruh sama keluarga lain. Kita dulu, kita sebagai suami dan istri ngobrol dulu, butuh nggak sih kita ngatur jenis kelamin ini gitu ya. Kalau memang sangat dibutuhkan, kembali lagi ke persiapan kehamilan tadi, ini juga bisa kita persiapkan sejak awal. Kalau mau yang alamiah saja, okelah, saya tidak mau pakai teknologi kedokteran dulu, yang alamiah aja. Rubah pola makan, itu butuh waktu 3-4 bulan. Tujuannya adalah sebenarnya yang membawa jenis kelamin itu kan sperma suami. Dia yang ada X dan Y-nya. Sementara sel telur perempuan itu hanya X saja, jadi sebagai penerima saja. Nah sekarang bagaimana dari semua yang kita bisa rekayasa itu, bagaimana kita membuat sperma itu jumlah Y-nya lebih banyak, ini untuk anak laki-laki ya, dan gerakannya lebih cepat gitu, mengalahkan sperma yang X ini. Bisa dengan teknologi, misalnya kita kalau ngomongin teknologi, dengan teknologi mencuci sperma, sehingga nanti yang ada di dalam sediaan sperma itu adalah hanya sperma Y saja. Kemudian kita bisa tanamkan baik dengan teknologi inseminasi ataupun bayi tabung, dapatlah bayi-bayi yang laki-laki gitu. Nah kalau kita mau alamiah saja bisa nggak? Bisa. Rubah dulu pola makan. Jadi yang laki-laki harus penuh dengan protein hewani. Jadi dia daging-daging banyak, ya kan banyak. Tapi bukan berarti tidak boleh sayur dan buah, boleh. Tapi porsinya dikurangi. Sebaiknya yang perempuan juga begitu. Ya. Jadi yang perempuan kebalikan, lebih banyak protein
nabati. Jadi daging-daging, telur, ikan itu dikurangi. Tapi tetap porsi dalam satu piring itu diperhatikan baik. Bahwa semua itu harus ada makronutrien harus lengkap. Kemudian diatur jadwal berhubungannya. Sementara di masyarakat itu kan yang sering udah berhubungan sekonden purnama, benar nggak? Supaya anaknya tidak perempuan. Nah itu bukan itu maksudnya. Nah disinilah pentingnya kita tahu masa subur. Nah masa subur bisa ditentukan kalau ibunya ini tahu banget haidnya. Kadang-kadang kan datangnya nggak ngerti, bulan ini haid tanggal berapa nggak tahu, bulan lalu nggak tahu, gimana masa subur mau dihitung. Nah karena ada ketentuan kalau ingin laki-laki berhubunganlah sebelum puncak masa subur. Sesudah itu justru nggak boleh berhubungan. Tujuannya itu supaya memberi kesempatan Y yang membuahi. Kebalikannya kalau ingin perempuan berhubunganlah dari puncak sampai haid berikutnya datang. Jadi itu adalah sebagian rekayasa medis untuk membantu pasangan yang ingin menentukan jenis kelamin. Tetapi sekarang pertanyaan berikutnya, apakah itu pasti memberi hasil? Tidak. Tidak ada yang memastikan. Tetap itu adalah kuasa Tuhan. Ya. Ada juga nih dok, Arik sempat baca kalau untuk mempercepat hamil kita harus berhubungan seksual tuh pas subuh, saat subuh. Itu benar atau enggak dok? Subuh ya. Bukannya subuh kita harus masak, bukan? Berhubungan katanya dulu baru masak gitu. Jadi sebenarnya sih bukan waktunya ya, artinya itu periodenya. Kalau misalnya ingin laki-laki dari sebelum masa subur sampai puncak masa subur, tapi bukan mau malam mau pagi ya silakan aja. Berpengaruh dong ya. Soalnya itu deh katanya berhubungan saat subuh bisa mempercepat kehamilan. Berarti itu nggak ada ini ya. Agak kerepotan kita kalau perempuannya itu bekerja ya, karena kan perempuan punya tanggung jawab lebih ya pagi hari itu. Dia harus mempersiapkan sarapan dan lain sebagainya. Kalau dipatok bahwa berhubungan itu kalau ingin laki-laki adalah subuh, kalau ingin perempuan tengah malam itu agak repot ya. Dan memang fakta evidence base-nya nggak. Oke deh, sekarang masuk ke pemeriksaan kehamilan. Sebenarnya pemeriksaan kehamilan itu berapa kali dok wajibnya? Untuk seorang ibu hamil selama proses kehamilannya berapa kali untuk pemeriksaan kehamilan? Dulu kita punya konsensus cukup 4 kali. Ya, itu sudah cukup dianggap mewakili 9 bulan. Tetapi sekarang direvisi untuk menjadi 6 kali. 6 kali. Ya, patokannya adalah trimester. 1 kali di trimester 1, 2 kali di trimester 2, 3 kali di trimester 3. Gitu. Jadi 6 kali pemeriksaan. Kalau dalam pemeriksaan itu efektif, artinya semua pertanyaan yang ada di benak ibu itu terjawab baik. Kemudian semua pemeriksaan dilakukan sesuai standar ya. Bukan hanya sekedar berkunjung minta tablet vitamin nambah darah terus sudah, itu bukan pemeriksaan namanya. Itu sebenarnya 6 kali saja cukup. Termasuk USG. USG itu standarnya 4 kali. Jadi memang dan itu sudah ditanggung negara loh ya lewat BPJS. Jadi ibu-ibu hamil yang ingin kehamilannya itu sehat dan baik, lakukan pemeriksaan ANC namanya antenatal care itu 6 kali dalam periode kehamilannya, dimulai ketika terlambat haid terjadi. Dan itu terbukti positif melalui tes kencing, mulailah periksa. Itu trimester 1. Masuk trimester 2, lakukan pemeriksaan 2 kali. Masuk trimester 3, lakukan pemeriksaan 3 kali. Nah, dalam range pemeriksaan itu harus memang ada pemeriksaan USG untuk memastikan bahwa hamil ini baik gitu. Ya. Sekarang ada buku ini, Ari sudah pernah lihat buku ini nggak? Ada bukunya di rumah, tapi kayaknya Ari ada yang baru nih kayaknya. Ya, ini yang terbaru. Ini adalah produksi 2019. Kemudian diedarkan mulai dipakai itu 2020. Nah, apa yang baru? Sekarang dia 2 muka. Ini
yang ibunya berbaju pink dan tanpa bayi, ini adalah untuk pemeriksaan kehamilan waktu masih hamil. Nah, ketika bayinya lahir, dalam satu buku ini informasi bayi juga ada di sini. Tinggal kita balik. Nah, ibunya dan keluarga ini pakai baju biru dan sudah menggendong bayi. Oke. Berarti ini ada ya cukup satu buku, jadi nggak perlu nyari Iya, gitu kalau ya. dulu kan satu muka, kemudian data bayi itu ada di belakang. Iya. Nah, sehingga ibu itu merasa setelah lahir ini nggak ada gunanya gitu ya. Nah, sekarang begitu ibu hamil itu terima buku ini pada saat dia pertama ketemu tenaga kesehatan, mau bidan, mau dokter umum, mau spesialis objin, ini harus sudah dijelaskan. Ini berlaku sampai anaknya itu umur 6 tahun. Jadi mesti disimpan baik-baik gitu ya. Kalau kita melihat buku ini, sebenarnya Kemenkes sudah membuat demikian lengkap. Jadi buku ini sudah diperbaharui, data USG juga sudah masuk di sini. Kemudian dia juga punya diagram sekarang. Oh iya. Ya, jadi lembaran ini. Dengan sekali membuka lembaran ini, kita sudah akan tahu ibu ini masuk chart kehamilan normal tidak, gitu. Kalau dulu karena kita tulis-tulis, peningkatan berat badan kan tidak kelihatan grafiknya. Iya, Nah, kalau ini peningkatan berat badan, peningkatan tinggi fundus uteri, tinggi kehamilan, itu diukur semua. Nah, ketika kita buka begini, loh, kok ibu turun masuk ke area yang bahaya? Nah, segera dirujuk. Gitu. Itu makna buku ini. Jadi buku ini sangat penting. Belum lagi kalau semua informasi, misalnya di awal kehamilan kan ibu itu suka muntah berlebihan. Iya. Ini kapan sih saya harus ke rumah sakit? Kapan sih saya harus mengobati diri saya sendiri? Di sini ada semua. Ada perdarahan misalnya, kita hamil 12 minggu 3 bulan, terus ada ngeflag. Ini saya harus ke rumah sakit langsung atau gimana? Semua ada di sini, asal mau dibaca. Ya itu sebenarnya biasanya didapetin terus dibawa pas kontrol didiemin. Karena dipikirnya ini adalah kepentingan dokter untuk mencatat informasi dari hasil pemeriksaan, padahal ini kepentingan semua. Kepentingan untuk tenaga kesehatan, kepentingan untuk kader di desa, kan ada kader yang harus tahu di mana sih dalam wilayahnya itu ada orang hamil, dan kepentingan ibu itu sendiri paling penting. Dan tentu karena di sini juga tercantum tabel konsumsi tablet tambah darah itu harus dipantau keluarga. Jadi ibu itu sekarang minum tablet tambah darah itu suami atau keluarga harus tahu. Oh gitu. Iya, karena di sini buku ini bagusnya itu keluarga juga mengontrol agar ibu itu mengkonsumsi tablet-tabletan yang didapat dari puskesmas. Jadi ini semua punya kepentingan terhadap buku ini. Gitu. Terus untuk ini dok, biasanya awal-awal kehamilan kita kan sering muntah dok ya. Terus pengen banget sama apa gitu tiba-tiba malam, itu benar nggak sih dok kalau misalnya kita nggak turutin berpengaruh pada bayinya? bayi? Nah, kalau kita baca buku ini kita akan tahu bahwa itu alasan. Oh gitu. Alasan untuk nyiksa suami, kesempatan. Kapan lagi? Ya kan? Oh gitu. Jadi sebenarnya itu tidak berpengaruh sama sekali. Termasuk juga kalau istrinya hamil, suaminya yang ngidam, nah, itu alasan juga. Nah, siapa tahu memang dia penggemar sate kambing misalnya. Oh, istri hamil, kesempatan saya ngidam sate kambing. Enggak, sebenarnya tidak ada hal yang namanya ngidam. Itu hanya imajinasi seorang ibu hamil terhadap makanan-makanan apa sih yang saya pengenkan untuk supaya mual saya itu agak berkurang. Itu harus nggak dipenuhi? Ya boleh harus, boleh tidak gitu ya, tergantung kondisi keluarga. Dan ngecas nak, biasanya kan bilang begitu, nanti anaknya ngecas kalau sudah lahir ileran atau ngecas itu nggak ada pengaruhnya ke situ gitu loh. Artinya ngidam dalam batas-batas tertentu itu masih kita anggap normal. Tapi kalau ibu itu fokus sama kesehatan kehamilannya, dia tidak akan ada itu muntah-muntah, tidak akan ada menginginkan satu makanan yang sesuatu di otaknya, tetapi lebih memperhatikan porsi piring saya. Cukup nggak itu, gitu loh. Misalnya ya, piring, satu piring junk food, satu piring nasi dengan capcay, yang mana dipilih?
Nah kan, jadi kalau itu mindset kita yang berpikir pasti jangkut karena lebih enak di mulut kan. Tetapi kalau kita lihat nilai gizinya, mending nasi putih dengan capcay, karena di dalam nasi capcay itu sudah ada sayur pasti, itu daging juga ada. Nah itu ada sayur kan sumber mikronutrien ya. Kemudian diisi juga kadang bakso, kadang cumi, kadang udang. Itu sumber makronutrien. Gitu. Jadi belum lagi kalau misalnya kita tambahin 1 puyung hai, nah lengkap sudah, ya kan? Nah tinggal dari rumah kita bawa susunya saja, gitu. Jadi porsi piring itu pada orang hamil itu betul-betul harus diperhatikan. Sekali lagi, sekarang sudah tidak zamannya lagi saya punya anak banyak, tapi enggak. Saya punya anak dalam kapasitas mampu saya biayai untuk menjadi orang yang sukses, dan anak ini unggulan, cerdas, gitu ya. Oke dok, kita sekarang masuk ke persalinan dok. Gimana sih ya dok cara menentukan hari perkiraan persalinan? Karena ini banyak banget kayaknya ibu-ibu nggak tahu kalau ditanya kapan ya perkiraan lahirnya, nggak tahu kayak gitu kan ini bahaya banget kan dok kalau misalnya kita nggak tahu hari perkiraan lahirnya, itu gimana ya dok ya? Nah, itulah yang memang agak menyedihkan ya. Artinya hamil kan harusnya kita paling tahu tuh tanggal berapa. Nah, kapan tepatnya akan bisa kita pastikan kalau haidnya tahu persis. Haid itu menyangkut tanggal, bulan, tahun tentunya kan. Tanggal berapa, bulan apa, tahun berapa. Haid terakhir. Sebelum kemudian bulan berikutnya enggak haid. Sayangnya kalau kita tanya, Bu, kapan sih haidnya? Kan jawabannya bentlun penyajan galungan, kan bingung kita. Nah, tapi kalau misalnya anggap lah kita tahu ya tanggalnya, tanggal 7 bulan 4 2020 misalnya. Kapan kita melahirkan? 7 ditambah 7 berarti 14. Bulan 4 itu dikurangi 3 berarti kan 1. Nah kalau sudah bulan 1 berarti bergeser tahun ke 2021. Jadi ibu yang haid tanggal 7 bulan 4 2020 dia akan melahirkan tanggal 14 Januari 2021. Itu adalah hitungan 40 minggunya. Nah, kalau sudah mulai sakit perut, kadang-kadang inisiasi ingin bersalin itu sakit itu sudah mulai 37 minggu. Jadi mundur 3 minggu dari tanggal 14 itu. Artinya kalau di akhir Desember sudah nyakit, normal nggak? Normal. Karena itu dia sudah masuk 37 minggu ke atas. Memang dia bisa lahir di 37, 38, 39, 40 gitu. Kalau sebelum itu namanya prematur, belum cukup bulan. Untuk bisa tahu gimana kontraksi palsu atau kontraksi yang memang benar kita mau persalinan itu gimana dok? Cara membedakan? Jadi kontraksi palsu itu dari periode ya umumnya muncul sejak 34 minggu sudah. 34, nah itu pasti kontraksi palsu itu. Nah kontraksi yang sebenarnya akan muncul 37 minggu ke atas. Kemudian intensitas. Kalau kontraksi palsu sebentar hilang. Kemudian 2 hari lagi kontraksi lagi hilang. Kalau kontraksi yang persalinan dia akan makin dekat. Misalnya tadinya timbul pagi, sore baru timbul besokannya pagi, 4 jamnya muncul lagi. Makin lama makin dekat dan makin panjang. Kalau tadinya sekali kontraksi cuma 10 detik, ini dia makin dekat, setiap 2 jam muncul, tapi sekalinya kontraksi bisa 30-40 detik. Nah itu namanya kontraksi yang sebenarnya. Dan dia umumnya mulai dari bagian rahim yang ototnya paling tebal, tundus ya, menyebar ke bawah. Kalau kontraksi palsu kita nggak jelas di mana itu. Nah umumnya juga kalau kontraksi palsu kita kasih obat pereda kontraksi dia hilang. Tapi kalau kontraksi yang sebenarnya akan terus berlanjut karena itu adalah inisiasi awal akan terjadinya persalinan. Tanda-tanda selain kontraksi dok, apa memang kan kontraksi, abis itu apa langsung dia ke kayak ada darah ngeplan itu atau ketuban pecah atau gimana? Jadi tanda-tanda
kita asumsikan bahwa ibu ini normal ya, hari-harinya tidak di bawah. Nah, umumnya ketika persalinan itu baru akan berlangsung, kontraksilah dulu. Kontraksi makin kuat, makin intens, membuat cervix kita terbuka. Cervix terbuka, mulut rahim kita di bawah, kan dia membuka, dia persiapan akan bayi itu lahir. Pembukaan ini menyebabkan beberapa pembuluh darah di cervix itu pecah. Itulah menyebabkan blood lendir bercampur darah, bukan darah murni, ya? Bukan darah seperti haid. Kalau darah seperti haid itu adalah tanda-tanda bahaya. Tapi kalau lendir darah itu enggak masalah. Tapi apakah selalu begitu? Enggak. Bisa duduk-duduk begini tiba-tiba ketuban pecah. Nah, itu bisa saja. Nah, itu tidak bisa kita pastikan, Ri, yang mana terjadi pada ibu A, yang mana terjadi pada ibu B, gitu ya. Jadi kalau misalnya kontraksi, kemudian makin lama makin intens, ada lendir darah, ketuban tidak apa-apa, itu kita masih bisa di rumah kok nikmati kontraksi itu. Karena kalau kita ujuk-ujuk terlalu awal ke rumah sakit, kita stres sendiri. Di sebelah teriak-teriak. Iya betul ya kan? Di sebelah bidannya marah-marah, misalnya ya. Kalau bidan di RSUD nggak mungkin ada marah-marah. Tapi berbeda halnya kalau pecah ketuban. Pecah ketuban itu adalah tandanya dia saja keluar air tanpa kita ingin kencing. Nah, itu berarti ketuban. Nah, itu tidak nunggu sakit, harus ke rumah sakit karena pintu infeksi yang akan menulari bayi sudah terbuka. Jadi itu lebih bahaya dibandingkan kita keluar lendir darah. Baik, Dok. Kayaknya satu lagi nih, persiapan eteh-beretehnya. Apa itu? Tas. Nah, itu juga penting ya. Dan buku pingnya. Iya. Soalnya itu sering banget kelupaan. Ya. Saya sering bilang sama pasien saya, kalau sudah dia masuk trimester akhir 35 ke atas, Bu, jangan suka ganti-ganti tasnya. Gitu. Karena kan perempuan tahu ya, baju pink, tas pink, ya kan? Itu kayaknya ini curhat ya. Begitulah pasien. Nah, dia baju pink, tas pink, baju merah, tas merah, dia lupa buku pink. Iya, benar-benar. Nah, jangan sampai buku yang maha penting ini ketinggalan di rumah, sementara kita sudah dalam perjalanan ke rumah sakit. Karena semua data selama ibu hamil ada di sini. Ini adalah alat komunikasi kita dengan orang yang melakukan pemeriksaan kehamilan terhadap kita selama 9 bulan dengan pihak rumah sakit. Kalau ini nggak ada kan, kita blank, seperti terima ibu yang tanpa medical report sama sekali. Sehingga perlulah masuk 34 minggu, mulailah baju-baju bayi atau baju-baju yang akan kita pakai itu cuci, ya kan? Kemudian dikelompokkan, popok dengan popok. Sekarang nggak ada orang pakai popok ya, pampers semua. Pampers dengan pampers, baju bayi dengan baju bayi. Tempatkan dia dalam satu tas. Kemudian persiapan baju ibu. Itu minimal sudah harus siap di 36 minggu. Karena seperti saya bilang tadi, 37 minggu itu sudah akan ada inisiasi. Dan jangan lupa buku ini. Buku ini jangan dimasukkan ke tas itu, karena kan masih diperlukan untuk pemeriksaan. Justru trimester 3 itu kita akan tiap minggu periksa. Nah, buku ini harus kita pindahkan setiap kali kita ganti-ganti tas misalnya. Ya, kalau nggak banget bisa dilarang ya sudah, ingat buku ini gitu loh. Dompet masih boleh lupa, tapi ini jangan. Kalau saya sih sengaja lupakan dompet biar suami yang bayar. Itu ya, itu yang maha penting. Jangan sampai kebrojol kita pecah ketuban. Pokok aman baju. Jangan sampai begitu ya. Karena kehamilan itu tidak selalu lancar sampai 9 bulan. Kalau kehamilan kita persiapan, persalinan pun harus kita persiapkan, menyusui pun harus kita persiapkan. Jadi menjadi orang tua itu bukan suatu hal yang simpel. Mungkin segitu dulu, Dok. Terima kasih banyak, informasinya lengkap banget. Nanti kalau misalnya ada gimana, adik telepon lagi loh, Dok. Boleh, siap. Oke, sahabat Mangusada, demikian tadi sudah kita bahas tentang
Kesehatan Reproduksi Pranikah bersama Dr. Chandranita. Sangat banyak sekali informasi-informasi yang kita dapat. Jadi sahabat Mangusada, selalu ingat apapun yang kita lakukan harus dengan perencanaan yang matang gitu Dok ya. Jadi jika ditemukan permasalahan di tengah perjalanan tersebut, kita bisa tangani sedini mungkin. Jadi tidak ada kata saling menyalahkan lagi Dok ya. Dan ingat ini ya. Iya, ingat buku pinknya itu harus selalu dibawa, harus dibaca, jangan disimpan gitu aja Dok ya. Jadi sahabat Mangusada, ingat selalu jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, dan juga terapkan 5M. Nah, 5M itu apa saja Dokter 5M? Dulu 3, iya, sekarang jadi 5. Pertama, cuci tangan. Mencuci tangan pakai sabun dan air yang mengalir. Kemudian memakai masker yang benar. Ya, jadi hidung harus tertutup, dagu harus tertutup. Ya. Kemudian yang ketiga, menjaga jarak. Ya, minimal 1 meter antar kita ini. Seperti ini kan sudah benar ya, 1 meter. Kemudian mengurangi mobilisasi. Jadi kalau nggak penting jangan kemana-mana, diam aja di rumah gitu ya. Nah, jangan kita pengen ke mall hangout jangan. Kemudian menjauhi kerumunan. Kalau sudah lihat pasar misalnya ya, yang tidak mematuhi protokol, kita jangan ke pasar itu, hindari gitu. Itu namanya menjauhi kerumunan. Dengan 5M itu tentu saja dengan vaksinasi, ya kan sekarang ada vaksinasi untuk COVID-19, itu kita akan mengurangi resiko. Bukan berarti kita tidak akan terkena, enggak. Tidak ada yang bisa menjamin bahwa kita tidak terkena, tapi mengurangi resiko. Kalaupun kita terkena, tidaklah kita kena gejala yang berat. Oke sahabat Mangusada, jangan lupa terapkan protokol kesehatan dengan 5M dan lakukan vaksinasi. Sekian dulu bincang-bincang kita kali ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share video-video kesehatan di channel YouTube kami hanya di Mangusada Channel. Om Santi 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 Om. Sampai jumpa.